Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik anak-anak kelas 7 yang Bapak banggakan dan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masuk di bab pertama. Materi kita hari ini tentang akidah Islam. Ya, sebelumnya jangan lupa bagi yang belum subscribe channel Bapak, silakan di-subscribe terlebih dahulu karena materi-materi selanjutnya akan berkesinambungan. Ya. Baik, kita langsung saja mengawali kegiatan pembelajaran hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mata pelajaran kita yaitu akidah akhlak, sehingga bab pertama yang dibahas sesuai dengan bahan ajar kelas 7 di semester ganjil ini yaitu tentang akidah Islam. Kita harus paham apa itu akidah dan sekaligus otomatis karena pelajaran kita adalah akidah akhlak, kita harus paham juga apa itu akhlak. Nah, dalam Islam karena akidah ini saking pentingnya bahwa orang-orang yang tidak memiliki akidah yang baik, maka itu akan berpotensi akhlaknya pun kurang baik. Nah, ini Bapak sampaikan kompetensi dasarnya. Yang pertama, menghayati kebenaran akidah Islam sebagai dasar berpikir, mengamalkan perilaku jujur dan istiqomah, memahami dasar tujuan, dan lain-lainnya. Setelah belajar materi ini, kalian mampu menghayati kebenaran akidah Islam, menjelaskan pengertian akidah Islam, menunjukkan dalil atau landasan tentang akidah Islam, menjelaskan dasar akidah Islam, menyebutkan tujuan akidah Islam, menyajikan fakta dan fenomena kebenaran Islam. Ini peta konsepnya, mulai dari materi, aktivitas, dan keterampilan yang diharapkan. Pengertian, dalil, dan lain-lainnya. Baik anak-anak, kita langsung mencoba ke materi ya, karena waktu kita terbatas. Apa sih akidah? Ya, harus kita pahami dan benar-benar harus kita paham benar-benar ya, karena memang ini dasar banget. Baik, akidah itu anak-anak berasal dari kata aqoda yaqidu aqidatun, yang berarti ikatan atau perjanjian. Nah, para ulama memberi pengertian akidah dengan ma'aqoda alaihil qalbu wad domir, sesuatu yang terikat kepadanya hati dan nurani. Jadi yang namanya akidah itu ibarat sebagai ikatan yang kalau ikatan ini kokoh, maka tidak akan atau akan sangat sulit untuk terpisahkan. Tapi kalau misalkan ikatannya ini kemudian sangat mudah, maka ini juga berbahaya. Jadi terikat dengan baik itu disebut dengan akidah, ikatan atau perjanjian. Nah, dalilnya ada dalam surat Al-Maidah terkait tentang pengertian ini, ada dalam Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu atau janji-janji itu. Adapun yang maksud akidah secara bahasa, nah ini kalau mohon maaf tadi secara bahasa, sekarang secara istilah. Menurut istilah, akidah ini adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Jadi pokok-pokok keyakinan yang harus benar-benar dipegang oleh orang yang mempercayainya. Kita selaku muslim harus paham benar yang harus kita percayai, kita imani apa saja. Maka kita pahami bersama bahwa kita harus mengimani 6. Nah, disebutlah dengan rukun iman. Iman pada Allah, yakin kepada Allah, percaya adanya Allah, iman pada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada nabi hari-hari akhir, kemudian kepada qada dan qadar. Itulah beberapa pokok dan dasar keyakinan harus benar-benar kita imani. Nah, itu ya. Jadi pengertian secara istilah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Nah, secara umum akidah dapat digunakan oleh ajaran Islam ataupun akidah di luar Islam, sehingga ada istilah akidah Islam, ada akidah Nasrani. Nah, jadi ada akidah Islamnya kita, akidah Nasrani agama mereka dan lain-lainnya. Akidah Islam bisa diartikan juga sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam. Nah, itu secara umum ya pengertiannya. Nah, dalilnya juga ada dalam An-Nahl 36, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasul an ya'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah alayah. Nah, sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah. Nah, jadi setiap nabi itu sama. Tujuannya adalah untuk menyeru ya bahwa Allah itu Maha Tunggal atau Maha Esa.
Nah, dasar hukum akidah Islam itu ada dua anak-anak. Yang pertama ada Al-Quran, ada Sunnah. Sunnah atau biasa kenal juga dengan hadis. Nah, ini dasar pokok agama kita, ya, akidah Islam kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, dalilnya Rasulullah pernah bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi sunnata rasulih. Jadi tidak akan pernah tersesat selama kita berpegang pada dua hal dasar ini, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran kita sudah tahu ya, bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah yang diwahyukan pada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran inilah Allah menuangkan firman-firmannya berkenaan dengan konsep akidah yang benar, harus diyakini dan dijalani secara mutlak serta tidak boleh tawar-menawar oleh umat Islam. Nah, banyak ya yang berisi tentang tauhid, ada Al-Ikhlas, An-Nisa, dan lain-lainnya. Ya, bisa kalian lebih dalam lagi nanti. Nah, yang kedua dasar akidah Islam adalah hadis. Hadis ini anak-anak itu adalah secara singkatnya adalah ucapan, perbuatan, atau sikap diamnya Nabi, itu adalah hadis. Nah, jadi hadis ini adalah ma'udifa ala Nabi. Segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi, tiga hal. Ya, satu itu adalah ucapannya, perkataannya, qaul. Kemudian wa fi'li, itu adalah perbuatannya. Nah, sekaligus wa takrir, itu adalah ketetapan Nabi. Diamnya Nabi mengartikan bahwa itu adalah diperbolehkan. Itu hadis ya. Semua yang disandarkan pada Nabi adalah wahyu dari Allah, bukan sekedar menurunkan nafsu saja. Jadi bedanya kita dengan Nabi kan, kalau Nabi itu berkata ya itu adalah wahyu. Kalau kita bisa jadi bohong ya, dan bisa jadi hoax dalam istilah kita hari ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi tentang tujuan mempelajari akidah Islam. Nah, anak-anak kalau kita nggak tahu tujuannya, kita pasti ngapain sih belajar akidah Islam? Maka yang pertama, tujuannya adalah untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Kita pahami bahwa sejak lahir kita sebenarnya sudah punya potensi kebertuhanan. Seperti dalam ayat alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika kalian masih dalam alam roh ditanya oleh Allah, siapa Tuhanmu? Ya, alastu birabbikum qalu bala syahidna, dan menjawab yaitu adalah Allah. Nah, ini artinya akidah ini penting. Salah satu tujuan mempelajarinya adalah untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak lahir. Yang kedua, untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Hati-hati ya. Musyrik artinya orang-orang yang menyentuhkan Allah. Perbuatannya disebut dengan syirik. Nah, tujuan mempelajari akidah agar tidak menyimpang dan tersesat dengan Allah. Hati-hati, ada yang mengaku nabi hari ini, ada yang kemudian membawa barang-barang tertentu yang diyakini bisa memberikan pertolongan. Nah, itu bisa masuk ke dalam kategori musyrik. Nah, dengan belajar akidah, kalian mampu untuk terhindar diri dari kemusyrikan. Yang ketiga, untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Sama ya, paham-paham hari ini kita benar-benar harus hati-hati karena banyak yang menyimpang sehingga jangan sampai terbawa arus yang tidak benar. Yang keempat, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan sejak lahir tadi, ya benar-benar dipupuk sekaligus dikembangkan. Ya, sejak dilahirkan memang kita manusia cenderung mengakui adanya Tuhan, tapi kalau misalkan tidak dipupuk, tidak dikembangkan, itu bisa jadi berbahaya. Yang kelima, menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan tadi. Manusia diberikan kelebihan oleh Allah, yaitu akal. Nah, akal inilah yang kita gunakan untuk berpikir sehingga benar-benar harus paham tentang akidah. Apa itu iman, apa itu Islam, dan ihsan? Nah, iman itu anak-anak dari kata amana yu'minu imanan, artinya percaya. Sedangkan menurut istilah al-imanu huwa tasdikun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu tidak cukup percaya, tapi ada tiga hal. Satu, membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Maka itulah sempurnanya iman. Jadi iman itu secara singkat artinya percaya atau yakin. Ya, singkatnya percaya atau yakin. Nah, secara istilahnya ini di layar sudah tampil ya. Yang kedua ada Islam. Islam ya kita kenali adalah agama. Tapi kalau secara kebahasaan dikata aslama yuslimu islaman, yang artinya tunduk, patuh, menyerah diri, dan selamat. Itulah Islam. Cara istilah, Islam ya agama yang mengajarkan agar manusia tunduk patuh dan berserah diri sepenuhnya pada Allah. Perintah sholat kita nggak boleh membangkang. Ngapain sholat?
dari dulu sampai sekarang sholat, bahkan sampai nanti 2 sholat. Nah, jangan. Tapi ada ketundukan, kepasrahan atas perintah Allah, itulah disebut dengan Islam. Nah, terakhir ada ihsan. Ihsan inilah dari kata asana yusinu ihsanan yang artinya berbuat baik, berbakti, dan mengabdikan diri. Sedangkan menurut istilah, berbakti dan mengabdikan diri pada Allah dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Jadi puncak tertinggi seorang beragama itulah ihsan. Ngapain dia beriman, yakin pada Allah? Ngapain dia berislam, bersahadat, sholat, zakat, puasa, haji, tapi ternyata tidak berbuah kepada kebaikan, kepada akhlaknya. Maka ihsan ini lebih kepada akhlak. Ya, lebih kepada pembuktian dari iman Islam seseorang. Nah, itulah ihsan. Nah, hadis ini pun berasal dari hadis Jibril ya. Qala fa akhbirni anil ihsan. Kemudian malaikat Jibril bertanya pada Nabi, kabari aku tentang ihsan. Kemudian Nabi menjawab, qala anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Kabarkanlah kepada aku tentang ihsan, kata malaikat Jibril. Kemudian Nabi menjawab, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jadi ketika kita sholat, ya seolah-olah kita melihat Allah. Tapi kalau misalkan tidak melihatnya, maka sungguhnya dia melihatmu. Nah, itulah puncak tertinggi seorang dalam berisan. Dan ihsan pun dibagi-bagi ya. Ada ihsan pada Allah, ihsan pada diri sendiri, pada sama manusia, ihsan terhadap makhluk lain, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya terakhir, hubungan iman, Islam, dan ihsan. Apa sih hubungannya? Bapak sering gambarkan hubungan iman, Islam, ihsan ini ibarat sebuah pohon. Iman itu artinya akar, ya bisa kita gambarkan akar ya sebagai akar, Islam itu sebagai batang, ihsan itu sebagai buah. Nah, misalkan ada pohon ya, ada sebuah pohon nggak ada akarnya, bisa nggak berbuah? Maka nggak bisa. Maka iman ini akarnya yang paling penting. Akar, ketika dipupuk dengan baik, kemudian disiram setiap hari rutin, maka akarnya akan tumbuh, batangnya kemudian akan baik, maka akan berbuah dan bermanfaat bagi manusia. Nah, jadi kalau misalkan dihilangkan salah satu, maka tidak sempurna. Makanya kalian harus ada iman, ada Islam, dan ada ihsan. Itu ya, jadi hubungannya sangat erat sekali, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Itulah yang disebut dengan iman, Islam, dan ihsan. Baik, itu saja anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terus diulang-ulang materinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.